Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Senin 29 Agustus 2022, peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir dalam pekan biasa ke-22, tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Markus, bab 6, ayat 17 sampai dengan 29. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegus Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, kisah wafat Santo Yohanes Pembaptis pada dasarnya memberikan gambaran wafat Kristus pula. Pertama, seperti Herodias, para imam agung ingin membunuh Tuhan Yesus, tetapi harus mencari jalan tipuan agar tidak dipersalahkan oleh orang banyak. Kedua, seperti Herodes, Pilatus memerintahkan Tuhan Yesus dihukum mati, meskipun ia tidak mengetahui kejahatan apa yang telah dibuat Tuhan Yesus. Dan ketiga, seperti para murid Yohanes, seorang pengikut Tuhan Yesus akan mengambil jenazahnya dan meletakkan jenazah itu di sebuah makam. Ketiga persamaan ini hendak ditampakkan oleh penulis Injil Markus sebagai persiapan bagi kita melihat apa yang menanti Tuhan Yesus kelak. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kita seringkali terjebak oleh janji-janji dan kata-kata kita sendiri. Tidak jarang, akhirnya kita mengecewakan orang lain, dan orang lain harus menjadi korban. Inilah yang juga terjadi pada Yohanes Pembaptis.
Kata-kata manis Herodes kepada putri Herodias ternyata menjadi senjata makan tuan. Dia yang sebenarnya suka mendengarkan Yohanes malah menjadi pembunuh Yohanes. Maka menjadi permenungan bagi kita. Apakah kita sering mengorbankan sesama hanya demi menjaga wibawa diri sendiri? Bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Sudahkah kita hidup dalam kedamaian sejati tanpa rasa dendam? Semoga Roh Kudus senantiasa menjaga kesucian hati kita agar mampu hidup dalam kebenaran dan kedamaian kasih Allah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu untuk hidup kami, juga kesaksian Santo Yohanes Pembaptis yang menyerahkan hidupnya demi kebenaran. Bantulah kami yang lemah di saat segala situasi memerlukan perjuangan. Semoga Engkau selalu memberi kekuatan abadi dalam memperjuangkan kebenaran, meski dalam hal sederhana. Amin.